Menurutnya tanggapan terhadap tulisan terdahulu, bolehkah seorang suami mencium farji istrinya? Maka kami terdorong untuk memberikan keterangan yang lebih jelas terhadap tema seputar itu yang dinukil dari fatwa ulama. Sesungguhnya kegiatan suami istri dengan cara yang boleh jadi dianggap aneh oleh sebagian orang ini menjadi pertanyaan banyak pasangan muslim. Boleh jadi sebagian pasangan merasa nikmat, lebih semangat, dan lebih bergairah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan biologis ini. Namun boleh jadi sebagian yang lain menganggap buruk dan menjijikan, sehingga tak layak dilakukan oleh orang muslim. Akhirnya hal ini menimbulkan tanda tanya tentang hukum bolehnya. Sebenarnya, telah banyak keterangan dan jawaban ulama terhadap masalah hubungan suami istri ini. Pada ringkasnya, diakui bahwa sebagian orang merasa jijik dan menganggap buruk bentuk cumbu rayu semacam ini. Sehingga paling utama adalah menjauhi dan menghindarinya. Tetapi bersamaan hal itu, mereka tidak bisa mengharamkan dengan tegas. Karena tidak ada ketegasan dari nas syar'i yang mengharamkannya. Tetapi jika memang terbukti itu berbahaya, maka jenis foreplay yang bisa menyebabkan penyakit dan bahaya diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan Dia yang mengharamkan atas kalian yang buruk-buruk. Qs. Al-Araf 157. Selanjutnya kami akan suguhkan jawaban salah seorang ulama yang mendapatkan pertanyaan serupa, yaitu Syekh Khalid Abdul Munim Al-Rifai. Kami menilai jawaban beliau terhadap masalah tersebut cukup jelas dengan argumen mendasar dalam menjawab pertanyaan tersebut. Berikut ini kami terjemahkan dari fatwa beliau, yang judul aslinya, Hukum suami menjilat kemaluan istrinya dan sebaliknya. Soal, apa hukum membangkitkan syahwat libido istri dengan cara menjilat farjinya dengan lidah suaminya, begitu juga terhadap sang suami? Jazakumullah khairan. Jawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Adapun berikutnya. Sesungguhnya asal dalam hubungan suami istri adalah mubah, kecuali apa yang disebutkan larangannya oleh nas, berupa mendatangi istri pada dubur, anusnya, menggaulinya saat haid dan nifas, saat istri menjalankan puasa fardu, atau saat berihram haji atau umrah. Adapun yang disebutkan dalam pertanyaan berupa salah satu pasangan menjilati kemaluan pasangannya, dan praktek dalam bersenang-senang yang telah disebutkan dalam pertanyaan, maka itu tidak apa-apa berdasarkan dalil-dalil berikut ini. 1. Itu termasuk dari keumuman bersenang-senang yang dimubahkan. 2. Jika coitus dibolehkan yang merupakan puncak bersenggama, bersenang-senang, maka yang di bawah itu jauh lebih boleh. 3. Karena masing-masing pasangan boleh menikmati anggota badan pasangannya dengan menyentuh dan melihat, kecuali pengecualian yang telah disebutkan oleh syariat sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. 4. Firman Allah Ta'ala, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Qs. Al-Baqarah 223. Ibnu Abidin Al-Hanafi berkata dalam Rajd Al-Mukhtar, Abu Yusuf pernah bertanya kepada Abu Hanifah tentang seorang laki-laki yang membelai farji istrinya dan sang istri membelai kemaluan suaminya untuk membangkitkan syahwatnya, apakah menurut Anda itu tidak boleh? Beliau menjawab, tidak, aku berharap itu pahalanya besar. Al-Qadi Ibnul Arabi Al-Maliki berkata, manusia telah berbeda pendapat tentang bolehnya seorang suami melihat farji,
kemaluan, istrinya atas dua pendapat, salah satunya, membolehkan, karena jika ia dibolehkan menikmati istrinya dengan jima, maka melihat itu lebih layak, bolehnya. Salah seorang ulama kami, Asbag, ulama besar Madhab Maliki di Mesir, berkata, boleh baginya, suami, untuk menjilati kemaluan istrinya dengan lidahnya. Dalam Mawahib Al-Jalil Syarah Mukhtasar Khalil disebutkan, ditanyakan kepada Asbag, sesungguhnya suatu kaum menyebutkan kemakruhannya. Lalu beliau menjawab, orang yang memakruhkannya, dia hanya memakruhkan dari sisi kesehatan, medis, bukan berdasarkan ilmu, dalil. Itu tidak apa-apa, tidak dimakruhkan. Diriwayatkan dari Malik, beliau pernah berkata, tidak apa-apa melihat farji, kemaluan, saat berjima. Dalam satu riwayat terdapat tambahan, dan ia menjilatinya dengan lidahnya. Al-Fanani Al-Syafi'i berkata, seorang suami boleh apa saja setiap melakukan hubungan dengan istrinya selain lubang duburnya, bahkan menghisap klitorisnya. Al-Mardawi Al-Hambali berkata dalam Al-Inshaf, Al-Qadi berkata dalam Al-Jaimi, boleh mencium farji, kemaluan, istri sebelum jima dan memakruhkannya sesudahnya. Istri juga boleh memegang dan menciumnya dengan syahwat. Ini dikuatkan dalam kitab Al-Riayah, diikuti dalam Al-Furu, dan diperjelas oleh Ibnu Aqil. Namun jika terbukti jelas cara bercumbu semacam itu menyebabkan penyakit dan membahayakan pelakunya, maka saat itu ia wajib meninggalkannya berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hr. Ibnu Majah dalam sunannya. Begitu pula apabila salah seorang pasangan merasa tersakiti, tidak nyaman, karena perbuatan tersebut dan membencinya, maka wajib atas pelaku, suaminya untuk menghentikannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Qs. Al-Nisa 19. Dalam hal ini harus diperhatikan tujuan dasar dari hubungan suami istri, yakni permanen dan kontinuitasnya. Asal dari akad nikah adalah dibangun di atas kelanggengan. Allah Ta'ala telah meliput akad ini dengan beberapa peraturan untuk menjaga kelestariannya dan menguatkan orang yang menjalaninya sesuai dengan ketentuan syariat bukan dengan sesuatu yang menyelisihinya. Masuk di dalamnya solusi berhubungan antar keduanya. Hukum istri menghisap kemaluan suami, boleh atau tidak? Mungkin itu yang terjadi di dalam benak pikiran Anda, dan di sini saya akan membahasnya kembali. Pertama, ketika masih bujangan beberapa tahun yang lalu, saya sempat membaca fatwa seorang ulama di salah satu majalah Islam, yang bernama Syekh Ali Hasan Al-Halabi Hafizahullah tentang hukum moral seks dalam pandangan Islam. Hal yang masih saya ingat adalah jawabannya beliau adalah bahwa mulut dan lidah adalah tempat beribadah baik berupa zikir, doa, membaca Al-Quran dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan kemaluan adalah tempat keluarnya najis seperti air kencing dan mazi. Dan tidak sepantasnya hal yang tempat yang mengeluarkan yang baik, mulut, bercampur dengan tempat yang mengeluarkan yang buruk, kemaluan. Intinya beliau menjawab akan keharaman moral SKS. Namun yang kedua, saya mendapatkan info dari berbagai internet beberapa hari yang lalu yang berasal dari majalah juga, fatwa dari beberapa ulama lainnya yang mengharamkan oral SKS yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Mah Ahmad bin Yahya Najm rahimahullah. 1. Mufti Saudi Arabia bagian selatan, Asy-Syaikh Al-Mah Ahmad bin Yahya Najm hafizahullah menjawab sebagai berikut, adapun isapan istri terhadap kemaluan suaminya, oral SKS, maka ini adalah haram, tidak dibolehkan. Karena ia, kemaluan suami, dapat memencar.
Kalau memencar maka akan keluar darinya air mazi yang dia najis menurut kesepakatan ulama. Apabila air mazi itu masuk ke dalam mulutnya lalu ke perutnya maka boleh jadi akan menyebabkan penyakit baginya. Dan Syekh Ibnu BZ rahimahullah telah berfatwa tentang haramnya hal tersebut sebagaimana yang saya dengarkan langsung dari beliau. Muhadits dan mujadid zaman ini, Asy-Syaikh Al-Almah Muhammad Misyiruddin Al-Albani rahimahullah menjawab, ini adalah perbuatan sebagian binatang, seperti anjing. Dan kita punya dasar umum bahwa dalam banyak hadits, Ar-Rasul melarang untuk tasyabuh, menyerupai hewan-hewan, seperti larangan beliau turun, sujud, seperti turunnya onta, dan menoleh seperti tolehan serigala, dan mematuk seperti patukan burung gagak. Dan telah dimaklumi pula bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang untuk tasyabuh dengan orang kafir, maka diambil juga dari makna larangan tersebut pelarangan tasyabuh dengan hewan-hewan sebagai penguat yang telah lalu, apalagi hewan yang telah diketahui kejelekan tabiatnya. Maka seharusnya seorang muslim dan keadaannya seperti ini merasa tinggi untuk menyerupai hewan-hewan. Salah seorang ulama besar kota Madinah, Asy-Syaikh Al-Almah Ubaid bin Abdillah bin Sulaiman Al-Jabiri Hafizahullah menjawab, ini adalah haram, karena ia termasuk tasyabuh dengan hewan-hewan. Namun banyak di kalangan kaum muslimin yang tertimpa oleh perkara-perkara yang rendah lagi ganjil menurut syariat, akal dan fitrah seperti ini. Hal tersebut karena ia menghabiskan waktunya untuk mengikuti rangkaian film-film PRN melalui video atau televisi yang rusak. Seorang lelaki muslim berkewajiban untuk menghormati istrinya dan jangan ia berhubungan dengannya kecuali sesuai dengan perintah Allah. Kalau ia berhubungan dengannya selain dari tempat yang Allah halalkan baginya, maka tergolong melampaui batas dan bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam.